pada pertemuan ini saya akan membahas tentang kebijakan metode hibrid, yang dimana pada latar belakangnya itu tentang seiring melandainya COVID-19, pemerintah menerapkan sistem metode pembelajaran hibrid bagi seluruh universitas yang ada di Indonesia, di mana salah satunya Universitas Songgo juga ikut melaksanakan metode tersebut. Tapi adanya kebijakan tentang anti-swab secara mandiri pada setiap pertemuan untuk mahasiswa dan juga dosen itu menjadi pro dan kontra. Maka untuk membahas semua topik ini, saya akan mengajak partisipan saya untuk membahasnya lebih dalam lagi. Di mana saya memiliki 3 partisipan, yaitu Anissa Amelia, juga Rika Ardia Yunita, dan Yulia Ningsih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas topiknya, yaitu saya akan menanyakan tentang bagaimana sih tanggapan kalian dengan pembelajaran secara full virtual yang sudah dilalui oleh kalian selama kuliah di Universitas Songgo. Menurut saya cukup efektif karena kita disediakan juga modul beserta videonya dan kita juga bisa bertanya langsung kepada dosen di forum e-learning. Menurut saya ada sisi efektifnya, tapi juga ada sisi tidak efektifnya. Sisi efektifnya bagi kita yang karyawan dalam mengerjakan tugas diberi waktu cukup lebih lama. Namun tidak efektifnya bagi mahasiswa kurang bisa bertanya gitu, bertanya kepada dosennya gitu. Kalau bagi saya sendiri, efektif atau tidaknya tergantung dari masing-masing mahasiswa menanggapinya. Mereka bisa mengatur waktu, mengatur jadwal, dan bisa untuk apalagi kita yang kelas karyawan sambil bekerja, kalau kita bisa mengatur waktunya ya tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah alasan yang membuat kalian merasa pembelajaran secara full virtual ini kurang efektif ataupun efektif? Saya rasa alasan saya cukup efektif karena kan kita juga bisa mudah berkomunikasi kepada dosen untuk melayani. Tapi setelah saya gali lebih lanjut, sebenarnya agak kurang efektif juga karena ada masalah jaringan atau masalah e-learning error atau lain-lainnya seperti itu. Ya, kalau menurut saya alasannya kurang efektif karena yang pertama betul faktor jaringan juga, yang kedua mahasiswa tidak bisa leluasa bertanya dengan dosen tentang materi yang ia tidak tahu. Kalau bagi saya, sebetulnya 50-50% ya. Bisa efektif dan bisa tidak efektif. Bisa efektif karena selain kita bisa berkomunikasi langsung dengan dosen, juga kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan kalau kurang efektifnya itu, virtual tidak bisa menjamin kalau kita bisa merangkai semua pembelajaran yang telah dipelajari. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, adakah keuntungan dari pembelajaran secara full virtual yang kalian rasakan selama ini? Menurut saya ada keuntungannya. Kita bisa lebih mudah mengakses pembelajaran atau melakukan pembelajaran di rumah tanpa harus mengeluarkan ongkos transportasi ke kampus, lalu juga tanpa harus ada resiko macet di jalan seperti itu. Ya, kalau menurut saya untuk full virtual ini keuntungannya mahasiswa jadi lebih bisa mengatur waktu ya, karena waktu yang diberikan dari pihak kampus juga lebih lama dalam pengerjaan tugasnya. Kalau bagi menurut saya sendiri cukup menguntungkan karena di mana kita yang bekerja itu bisa full waktu kita hanya bekerja, jadi tidak perlu repot-repot datang ke kampus. Lalu bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran secara hibrid yang akan dilaksanakan pada semester yang akan datang yang dilaksanakan oleh Universitas Unggul? Saya setuju pembelajaran hibrid karena kita bisa lebih bersosialisasi dengan teman, sama mahasiswa, atau juga kita juga bisa langsung bertanya langsung kepada dosen secara face to face, jadi bisa lebih mengerti juga apabila dosen menjelaskan suatu materi.
Lalu juga mungkin ada praktek juga dalam materi perkuliahan, jadi bisa lebih membuat kita banyak pengalamannya gitu. Ya, kalau menurut saya untuk pembelajaran hybrid ini, di satu sisi kita sebagai mahasiswa juga ingin mengenal lingkungan kampus kita. Kita juga bisa ingin mengenal dosen-dosen yang mengajar kita secara tatap muka secara langsung. Kita juga dengan hybrid ini kita bisa bertanya secara lebih langsung, secara tatap muka face to face kepada dosennya tentang apa materi yang tidak kita mengerti. Kalau bagi saya sendiri, jika emang semester depan kampus akan menerapkan hybrid ini, mungkin kita yang pertama-tama harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, jangan lupa pastinya. Terus juga kita harus tetap menjaga jarak dan tetap melakukan. Selanjutnya apa aja sih persiapan kalian untuk memulai pembelajaran secara hibrid ini? Secara pribadi mungkin saya lebih ke arah mental, karena kan untuk orang-orang yang introvert mungkin bertatap muka dengan orang-orang yang baru dikenal itu akan lebih membutuhkan ekstra usaha. Tapi selain itu juga saya senang akan bertemu teman-teman mahasiswa dan bisa melakukan diskusi dengan face to face. Menurut saya persiapan yang harus dilakukan pada saat perkuliahan hybrid ini, yang pertama benar mental, yang kedua juga kita harus mempersiapkan kesehatan kita karena sekarang masih masa pandemi, kita tidak bisa lemah kondisi tubuh kita harus tetap sehat seperti itu. Kalau bagi saya sendiri waktu sih ya, karena kan kita kelas karyawan yang mana harus bisa membagi waktu dan menyesuaikan antara kuliah dan kerja. Mungkin waktu akan lebih saya persiapkan lebih matang lagi ke depannya. Apakah pembelajaran secara hibrid ini jauh lebih efektif daripada pembelajaran secara full virtual? Sebetulnya efektif atau tidaknya kita bisa lihat nanti pada saat kita sudah alami. Tapi menurut saya kurang lebih dari rencananya sih, kurang lebih dari semua ini mungkin akan cukup efektif karena kita bisa langsung bertemu dengan dosen. Menurut saya perkuliahan hybrid ini cukup efektif dari segi perkuliahannya, namun dari yang kita lihat lagi sebelum melakukan perkuliahan kan kita diwajibkan untuk swab di tiap pertemuannya, dan disitulah ketidakefektifan melangsungkan perkuliahan hybrid. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Karika dan Anissa, kalau dibilang efektif atau tidaknya yang mana itu tergantung dari kebijakan kampusnya lagi masing-masing. Kalau misalkan akan diadakan secara hibrid tetapi harus mewajibkan swab antigen tiap pertemuan, itu saya kurang yakin karena tidak semua bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pihak kampus. Oke, kalian kan termasuk mahasiswa kelas reguler 2 atau yang bisa dibilang kelas karyawan. Lalu bagaimana cara kalian mengatur waktu antara bekerja dan juga kuliah secara selang-seling ini atau hibrid ini? Sebetulnya dari awal saya masuk universitas, saya sudah mempersiapkan diri karena kan waktu itu sebelum COVID ya, atau mungkin mendekati COVID. Jadi memang saya sudah siap secara pekerjaan, jadwal pekerjaan juga, dan secara mental juga sudah siap seperti ini. Menurut saya cara mengatur waktunya antara bekerja dengan kuliah saat hybrid ini yaitu dengan 50-50 aja sih. Jadi di saat waktunya jika memang cukup, ya kita harus bisa, karena kan dari awal kuliah juga kita memang harus itu dengan mengatur waktu seperti itu. Kita harus siap dengan konsekuensi apa yang kita pilih.
bagi saya sendiri mengatur waktu antar kuliah ataupun selagi saya tamatkan kuliah, tetapi saya juga bakal mengatur kedua jadwal tersebut agar tidak berbentrokan atau bertabrakan. Lalu bagaimana tanggapan kalian mengenai kebijakan swab antigen secara mandiri yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen pada setiap pertemuan? Saya sebetulnya kurang setuju, karena sedikit banyak pasti itu akan mengeluarkan dana ya bagi mahasiswa ataupun dosen. Saya lebih prefer kampus menerapkan sistem sertifikasi vaksin, jadi kayak minimal mahasiswa atau dosen yang akan melakukan hybrid harus vaksin ketiga, seperti itu. Ya, kalau saya pribadi untuk swab antigen di tiap pertemuan itu sangat tidak efektif ya, tidak baik, bukan tidak baik, tidak efektif bagi mahasiswa karena banyak mahasiswa yang belum bekerja seperti itu. Jadi untuk melakukan swab membutuhkan uang, saya rasa itu sangat tidak efektif dan kurang baik. Kalau bagi saya juga swab antigen setiap pertemuan itu sangat kurang, karena juga selain makan banyak biaya juga hasilnya itu tidak tentu udah berat. Ya walaupun udah antigen tidak menjamin. Oke. Jika kalian keberatan, adakah saran untuk menggantikan kebijakan tersebut? Menurut saya apabila memang COVID melandai, saya setuju ada hybrid. Tapi kalau COVID-nya memang naik lagi kasusnya, mungkin lebih baik jika kita melakukan pembelajaran full virtual kembali. Seperti itu. Menurut saya untuk pengganti swab itu bisa dilakukan dengan perketat protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, pembersihan ruang kelas setiap selesai dipakai seperti itu. Lalu juga pengecekan suhu dan pengecekan dosis vaksinasi minimal dosis kedua. Kalau bagi saya sendiri, ya sama kurang lebih apa yang dikatakan oleh Rika dan juga Anissa. Selain antigen, yang kita juga bisa menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, terus juga tidak berkerumun. Misalkan sudah selesai kampus bisa langsung pulang ke rumah dan tidak mengumpul-ngumpul dengan teman-teman. Lalu harapan apa yang kalian inginkan terkait pembelajaran secara hibrid yang akan datang? Saya harap pihak kampus bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, lalu juga tidak mengadakan sistem antigen swab seperti yang dijelaskan tadi, karena itu pasti akan memberatkan mahasiswa. Menurut saya, harapannya adalah semoga swab dipertimbangkan lagi untuk melakukan swab antigen secara mandiri karena sangat memberatkan beberapa pihak, baik pihak mahasiswa, pihak kampus, pihak dosen pun juga mungkin ada beberapa dosen yang keberatan seperti itu. Kalau bagi saya harapannya itu misalkan semester depan mau diperlakukannya sistem hibrid ataupun tidak, itu semoga apapun yang sudah dihasilkan itu bisa sesuai dengan mahasiswa, dosen, dan semua kampus sudah setuju dengan semua keputusan. Oke, pertanyaan dari saya sudah cukup. Untuk para partisipan, adakah pertanyaan untuk saya? Saya mau bertanya kepada moderator, menurut Anda apakah efektif swab antigen yang akan diberlakukan untuk perkuliahan hybrid dan bagaimana sebaiknya apabila Anda menganggap itu tidak efektif? Saya rasa anti-swab secara mandiri ini saya katakan kurang efektif karena banyaknya mahasiswa mungkin yang keberatan akan adanya anti-swab di setiap pertemuan. Ada lagi pertanyaan? Cukup sih dari saya.
itu sih. Oh, oke, terima kasih. Kesimpulan dari saya, bisa dikatakan pembelajaran secara hibrid ini 50-50 dan juga sebenarnya lebih kepada anti swab secara mandiri yang lebih kita bahas lagi nanti ke depannya.